Terus balik lagi sama gue di channel Bernardin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin-nya, teman-teman. Jadi kemarin juga sudah saya bahas untuk video Bitcoin terakhir kali gitu ya. So jadi tanpa basa-basi kita akan, ataupun saya pribadi bahas dulu untuk Bitcoin secara weekly time frame. Dan ya, jadi memang closingnya ini ya sebenarnya cukup bagus ya. Masih di atas MA 200 atau garis warna merah ini secara weekly time frame. Kita bisa lihat dua candle sebelumnya nih ya. Ini akhirnya berhasil close di atas MA 200. Jadi hal ini bisa memicu untuk orang itu lebih confident lagi. Market udah ya bisa dibilang sinyal lumayan positif lah ya untuk bisa melanjutkan kenaikannya. At least kita udah berada di atas box warna hijau ini. Ya, jadi kan kemarin sudah saya sampaikan kalau misalkan sebelumnya kita bermain di range area sini ya. Ketika saya tuh ini di range area sini ya, ini adalah zona pertama kita bermain. Untuk bagian support bawahnya itu di sekitaran 18.600, 19.000 dolar gitu ya. Kemudian untuk bagian resisten atasnya yang ini ya, ini di sekitar 22.500 sampai 23.300 dolar gitu ya. Dan kalau misalkan range ini benar-benar mampu di break, and then next kita akan berpotensi bermain di range atas ini. Itu adalah area kedua range-nya. Untuk bagian bawahnya atau bottomnya ya, bagian bawahnya itu di sekitaran 23 ribuan dolar. Dan untuk bagian atasnya di sini yang saya tandain nih ya, ini di sekitar 28 sampai 29 ribu dolar untuk si Bitcoinnya. So ya, ini punya probabilitas lah ya, kita akan bermain dulu sejenak di kisaran area sini, range sini ya, at least sebelum nanti kenaikan suku bunga yang akan mendatang ya, masih kisaran 1,5 bulan lagi lah ya sampai kenaikan suku bunga itu datang. Nah mungkin nanti baru drop lagi. Dan kemudian kalau misalkan kita lihat ya secara weekly juga ya, ini setelah penurunan yang deras ya pasti adanya pemantulan gitu. Nggak mungkin dia turun terus gitu. At least kita bisa lihat dari beberapa zona yang tadi sudah saya sampaikan. Dan alasannya kenapa saya tandain 28 sampai 29 ribu itu adalah bagian top dari range sideway-nya ya. Kita bisa lihat ya, sebelumnya ini menjadi area support ya, ini support and then di flip menjadi resistance pastinya gitu ya. Jadi simpel aja, kurang lebih seperti itu gambarannya secara weekly. Kalau misalkan yang nanyain weekly, ya udah itu udah saya infoin range-nya gitu ya. Oke, next ini untuk secara USDT dominance time frame 4 jam. Jadi kemarin pembahasannya terakhir kali itu kan support terdekat itu di box kuning bawah ini. Ya ini akan saya gedein dulu ya, di box kuning bawah ini itu adalah support terdekat yang kuat. Kalau misalkan area itu jebol ya, next target di box warna hijau bawah ini. Karena sebelumnya ini benar-benar mampu untuk menjadi area support yang kuat pada pergerakan si USDT dominan sebelumnya. Kita bisa lihat di sini ya. Tuh. Ya akhirnya dia mampu terbang kenceng gitu. Ya, jadi memang bisa diperhatikan kalau box warna bawah ini kisaran berapa? 5,53% sampai 5,7%. Ya, jadi ini adalah next support, next target lagi yang kuat. Nah, sekarang ini kan posisinya dia lagi testing, maka kita akan coba turun time frame ke time frame 1 jam biar lebih detail lagi ya di sini. Ini bekas coret-coretan yang kemarin, pembahasan Bitcoin yang kemarin ya. Oke, jadi memang untuk posisi sekarang dia lagi testing di zona warna kuning ini, atau box warna kuning ini adalah support ya. Ini coretannya kemana masih ada, ini akan saya mundurin dulu biar lebih clear lagi. Nah sekarang posisinya teman-teman ya, sekarang ini posisinya ini akan saya mundurin lagi biar lebih gak ganggu gitu ya, nggak terlalu rame dah ya. Nah sekarang ini posisinya dia lagi testing di strong supportnya dia di sini. Terakhir kali kan dia fake out ya. Nah di sini terakhir kali dia fake out, drop, kemudian V-shape recovery melanjutkan penguatannya ya. Kita bisa lihat dari area ini strong support gitu ya. Dan sekarang ini posisinya dia lagi testing gitu. Jadi yang nanyain untuk jaga-jaga atau hati-hati bisa nggak? Bisa banget gitu. Karena memang ini lagi nyentuh area support terakhir dia retest kemudian mantul lumayan kencengnya. Ya kalau misalkan dia drop dari sini ya tadi sudah saya sampaikan ke box warna hijau gitu ya. Cuman kalau misalkan dari sini dia mantul, maka untuk Bitcoinnya akan kembali koreksi dulu. Nah, sekarang kan pertanyaannya, oke, secara time frame 1 jam untuk target kenaikannya kita bisa gunakan untuk kakek Fibo dulu aja, teman-teman, dari swing high ke swing low-nya terakhir ini. Maka ini akan coba saya hapus dulu tanda panahnya. Nah, di kisar-kisaran ini menjadi golden ratio-nya atau target kenaikannya, ini akan saya tandain dulu aja. Oke, di sekitar area sini ya. Ini akan saya tandain dulu dengan box warna ungu aja lah ya. Nah warna ungu teman-teman. Nah kemudian ini akan saya perbesar. Sebelumnya area sini menjadi area resisten, kita bisa lihat bersama-sama. Ini resisten ya, resisten and then di flip menjadi support ya, support.
Dan di sini juga ada EMA 34 dan 55 secara time frame 1 jam, garis warna merah, garis warna biru dan kuning ini. Ya, jadi memang di sini adanya confluence of resistance yang terdekat gitu ya di sini. Ya, jadi let's say di sekitar 6, ya kita anggaplah 6,1 sampai 6,16%. Jadi itu adalah area resistance untuk target kenaikan terdekat untuk si USDT dominance. Ya, itu dulu area yang benar-benar perlu diperhatikan untuk secara jangka pendek atau 1 jam time frame-nya. Kemudian kalau misalkan dari Fibo ini akan saya hapus ya biar nggak keramaian. Nah, next lagi di kisaran berapa? Next lagi akan coba saya tandain dulu. Ini kan target pertama gitu ya. Lalu untuk menjadi target keduanya sebentar di sini. Ya, di sini. Untuk highest terakhirnya dia. Ini ya. Jadi kita ataupun saya bisa tandain ini untuk yang pertama. Lalu ini yang kedua, ini di sekitaran 6,27 sampai 6,3%. Lalu ini yang ketiga ya, ini resistennya akan coba saya hapus dulu ya di sini. Oke ya. Ini di box orange ini ya, ini di sekitar 6,4 sampai 6,45% ya. Jadi itu dulu aja palingan, yang next resist lainnya mungkin untuk kita skip dulu aja ya. Jadi bahasnya benar-benar untuk jangka pendek dulu aja, bisa diperhatikan untuk next area resist 1, 2 dan 3 gitu. Ini masih strong resistance di box warna orange ini gitu. Jadi memang benar-benar berhati-hati buat teman-teman sekalian, adanya kemungkinan jikalau memang dia mengalami pemantulan at least akan nyentuh di antara resist 1, 2 dan 3 ini. Nah, ini yang ketiga ini di sekitaran 6,4 sampai 6,45%. Jadi kalau misalkan yang nanyain kalau rebound kayak gini Bitcoinnya gimana? Bitcoin lebih cenderung untuk bisa koreksi. Pas banget kan sekarang ini lagi testing di strong area resistance-nya gitu ya. Jadi palingan itu dulu yang bisa diperhatikan untuk short term-nya. Next ini untuk si Bitcoin secara daily time frame. Yes, jadi secara daily pun ya kita bisa lihat di box warna merah ini dia lagi testing di strong resistance-nya. Kita bisa lihat sebelumnya ya mendapati rejection cukup kuat di situ ya. Kita bisa lihat beberapa kali percobaan ya, ini di sini bikin tail candle cukup banyak, akhirnya dia koreksi dulu and then retest di box warna hijau ini mengalami pemantulan yang lumayan signifikan sampai saat ini posisi. Jadi secara daily pun kita bisa lihat ya, ini Bitcoin sedang testing di strong resistance, sedangkan juga untuk si USD dominance lagi testing di support kuatnya dia atau di lowest terakhirnya pada 30 Juli. Ya, jadi memang ini adalah area plus juga kondisi yang benar-benar perlu diperhatikan atau diwaspadai karena ada alasan barusan tadi gitu ya. Jadi kalau misalkan let's say dia koreksi pun ya at least dia bisa ke kisar-kisaran 23.000, 23.300 lagi gitu ya. Mungkin testing di trendline warna merah ini yang sebelumnya resisten di flip menjadi support gitu ya. Di kisaran area sini bisa aja di testing kembali sama si Bitcoin. Tapi kalau misalkan dari area sini dia malah bablas aja melanjutkan penguatannya, next target di box warna ungu atasnya ini. Ya, di sini. Itu di sekitar 25.000 sampai 26 ribuan dolar plus di tengah-tengahnya yang saya tandanya di tengah-tengah ini ya, yang ada tulisan warna hijau. Itu ada retracement 0,5 atau sekitaran 25.500. Plus juga sebelumnya dia bikin tail candle di sini cukup panjang, akhirnya mendapati reaksi itu pada tanggal 12 Mei 2022. Jadi bisa dianggap ini juga menjadi next target resistance. Nah, kalau misalkan nanya ini tarikan kakek Fibo ya secara daily ini saya ambil aja dari swing high-nya dia di sini ke swing low terakhirnya dia. Maka mendapati beberapa golden ratio ya, seperti retracement 0,5 dan retracement 0,6 untuk menjadi next target kenaikan Bitcoin. Ya, jadi palingan itu dulu aja yang diperhatikan secara daily-nya ya. Next ini untuk secara time frame 1 jam. Jadi ini pembahasan kemarin juga dia setelah mantulnya dari box warna merah ini ya, kemudian dia makin lama makin mengkerucut, makin menyempit, membentuk seperti triangle pattern di sini ya, symmetrical triangle pattern. And then kalau dia naik pun di sekitar 23.550, 23.600 dolar, sekitar range area itu. Plus juga ya ini sudah saya tandain sebelumnya ini menjadi resistance. Ya akan saya hapus dulu ya. Nah, sebelumnya juga ya, ini juga menjadi area yang strong juga untuk area resistance. Kita bisa lihat sebelumnya ini menjadi resistance, support, resistance lagi. Dan akhirnya posisi sekarang ini dia mampu benar-benar breakout ya terhadap area resistance atau box warna orange ini. Gitu ya. Dan kemudian next target pun di sekitaran 23.800 di sini ya. Ini juga udah mampu di break. Sekarang ini posisinya ya, dia lagi testing nih di strong resistance next target nih.
di sekitaran box merah ini, atau sekitar 24.000 sampai 24.300 dolar lah, sekitar range area situ. Nah sekarang ini dia udah mulai berhenti ya, udah mulai ada slowing down dulu gitu ya. Kita bisa lihat setelah penguatannya boom 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 gitu ya, dan time frame 1 jamnya pun sudah masuk extremely overbought sampai 83 untuk RSI-nya. Nah jadi memang adanya kemungkinan kurang lebih gambarannya seperti sebelumnya nih ya. Waktu si RSI-nya ini udah benar-benar di pucuk gitu ya, masih mungkin untuk RSI-nya itu perlahan itu slowing down. Cuman kita bisa lihat ya, di sini adanya divergent. Waktu RSI-nya ini slowing down, ya perlahan turun, malah untuk price action-nya ini malah naik gitu ya. Lanjut naik untuk untuk RSI-nya malah lanjut turun. Di situ adanya divergent, and then akhirnya Bitcoin nggak mampu ya drop. Jadi memang perlu sekali diperhatikan atau diwaspadai kisaran sini. Let's say kalau misalkan dari area sini kena reject pun, kita bisa perhatikan untuk area bawah ini. Ya di sini plus juga ada EMA 34 dan 55 secara time frame 1 jamnya, atau garis warna biru dan hijau ya, EMA 34 dan 21. Itu di sekitaran 23.400 sampai 23.600 dolar. Nah, kalau misalkan area sudah dia mampu breakdown lagi ya, istilahnya jebol lagi ya, kita bisa, ataupun saya pribadi akan tandain ya, ketika terakhir kali Bitcoin ini beberapa kali ngetes area support ini dan lumayan terpantul. Sebelumnya menjadi area resisten ya, di sini resisten, and then di flip support sempat di fake out gitu ya. Kemudian mampu bertahan juga support di box warna ungu ini di sekitaran 22.700 sampai 22.870 dolar. Sekitar area situ next target support untuk si Bitcoin. Jikalau memang dia reject ya dari area sini, kemudian dia melanjutkan koreksinya terlebih dahulu. Kalau misalkan koreksi wajar ya udah dia koreksi perlahan gitu ya area sini sebelum dia mungkin testing lagi. Tapi kalau misalkan ketika dia koreksinya di sini langsung boom deres banget ya udah next target di box warna ungu ini. Jadi palingan itu aja dulu, ini area yang benar-benar krusial ya untuk pergerakan si Bitcoin posisi saat ini ya. Semoga kalian tetap bisa berhati-hati untuk kondisi saat ini gitu ya. Dan jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Dan sampai jumpa untuk next video Some Profit.